Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ayusta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Internet of Things materi conference akan mempresentasikan hasil resume kami mengenai conference yang telah kami ikuti berjudul Dawn of a New Era of Discovery, The Convergence of AI and Life Sciences. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota, yaitu ada Najwa Diva, lalu saya sendiri Adilina Di Francisca, Aulia Azahro, Fania Hasyati, Maria Rosa Fania, Marisa Dwi, Radiana Ayu, dan Salsabella Salwa. Beberapa dekade mendatang akan menjadi zaman keemasan biologi, dari serangkaian terobosan dalam biologi yang akan didukung oleh kecerdasan buatan. Sebagian alasan mengapa hal ini sekarang mungkin karena ledakan kumpulan data biomedis. Saat ini hampir 30% data dunia dihasilkan oleh industri perawatan kesehatan. Dengan dirilisnya AlphaFold, kita sekarang memiliki ratusan juta prediksi struktur protein yang tersedia untuk penelitian dan perkiraan untuk artikel ilmiah tahunan hingga 1,8 juta artikel dari 28.000 jurnal. Ada yang dapat dilihat selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa teknologi pembelajaran mendalam dan pembelajaran mesin menjadi dapat diterapkan secara luas untuk berbagai masalah yang lebih luas. Hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dihitung dan kemampuan baru ini membantu para ilmuwan dan peneliti membuat kemajuan di bidang yang hanya diimpikan sebelumnya. Banyaknya kemampuan baru ini disebabkan oleh kemajuan algoritma yang telah kita lihat terjadi selama beberapa dekade terakhir. Jadi, kemunculan AI terjadi dengan CNN untuk visi komputer, melakukan tugas deteksi dengan segmentasi dasar. Bidang tersebut telah berkembang dari hanya berurusan dengan gambar pemandangan alam hingga sekarang mendeteksi dan mengelompokkan wilayah yang diminati dalam gambar kompleks, sehingga slide histologi atau gambar radiologi. Dan sejak itu, bidang ini telah berkembang pesat melalui CNN menuju ledakan jaringan yang sangat kuat. Ini awalnya dilatih untuk algoritma penguatan yang menggerakkan revolusi dari robotika menjadi biokimia. Salah satu jenis model khususnya yang terlihat membuat AI dan kemajuan ilmiah menjadi mungkin adalah model transformator. Dan seperti yang kita ketahui, Transformers pertama kali mendapatkan ketenaran dan popularitas di dunia pemrosesan bahasa alami dengan dirilisnya model BERT untuk pertama kalinya. AI dapat mencapai tingkat manusia dan dalam beberapa kasus kinerja tingkat manusia super dari berbagai tugas Natural Language Processing atau NLP. Selama kurang lebih 18 bulan terakhir, arsitektur model yang sama memberikan dampak di luar penerapan bahasa alami yang ketat dan membantu kita lebih memahami bahasa kimia, biologi, dan banyak lagi. Jadi saat ini, Transformers digunakan di seluruh jalur penemuan dan pengembangan obat dari pemrosesan bahasa tradisional. Baik itu pencarian literatur untuk informasi baru yang keluar dari publikasi ilmiah, atau pemantauan kejadian buruk untuk protokol keamanan, atau bahkan pembuatan data sintetis dalam klinis dan ruang pengembangan. NVIDIA juga telah melakukan beberapa pekerjaan dalam model generatif untuk ruang molekul kecil. Prediksi struktur protein jelas merupakan salah satu terobosan besar selama beberapa dekade terakhir. Tetapi bidang ini sekarang berkembang menjadi berbagai kasus penggunaan biokimia lainnya, dari protein hingga ekspresi gen dan seterusnya. Transformer bahkan digunakan saat ini dalam analisis gambar dan dalam beberapa kasus kecerdasan buatan multimodal. Menggabungkan berbagai kumpulan data terkait, tetapi tersebar untuk membuat prediksi yang lebih baik, daripada menggunakan satu kumpulan data secara independen. Tantangan model bahasa besar seperti Transformers ini ada dua, yaitu yang pertama, model komputasi intensif untuk dilatih dan mereka membutuhkan banyak komputasi. Yang kedua, mengkodekan dan menskalakan model-model ini adalah tugas yang tidak sepele. Dan untungnya NVIDIA fokus membantu komunitas untuk mendemokratiskan negara adidaya ini dalam berbagai cara yang berbeda. Karena kesuksesan model-model ini, NVIDIA sekarang berada dalam situasi di mana masalah komputasi telah diperparah. Dengan kemajuan alat seperti AlphaFold 2 dan Rosetta Fold,
sekarang ada banyak sekali target yang tersedia bagi para peneliti. Kemudian, selain target baru ini, basis data gabungan berkembang pesat menjadi triliunan lebih, dan sebagian lagi karena teknik generatif yang dapat membuat molekul baru dengan karakteristik yang diinginkan di luar basis data yang diketahui. Dan kombinasi dari dua tren ini telah mendorong hambatan untuk mensimulasikan interaksi antar molekul, mendorong kebutuhan banyak organisasi ilmiah untuk meningkatkan dan menskalakan jalur tipe kimia komputasi secara substansial. Dan sekarang dimungkinkan dengan teknik simulasi modern untuk dapat memodelkan sifat molekuler dengan akurasi eksperimental sepenuhnya secara in silico. Tetapi permintaan besar dalam simulasi ini sekarang membuka pintu bagi generasi baru teknologi simulasi hibrida, di mana melalui penggabungan simulasi berbasis fisika tradisional dengan pendekatan pembelajaran mendalam modern, seperti Janissarah atau Pena yang menginformasikan fisika ini memberikan kemampuan kinerja simulasi sejuta kali lipat. Penelitian di bidang ini meningkat hampir secara eksponensial. Ada hampir 5.000 makalah yang diterbitkan pada tahun 2020 tentang topik ini saja, dan aplikasi di bidang ini cukup luas dari ilmu iklim hingga dinamika fluida komputasi dan tentu saja tergambar kehidupan. Untuk kimia kuantum dan bahkan mikroskop komputasi yang dapat mempelajari dasar-dasar fisika, apakah persamaan Schrödinger atau persamaan diferensial parsial, dan simulasi proyek ke depan dengan ketelitian yang sangat tinggi dengan biaya komputasi yang sangat kecil yang sebelumnya diperlukan. NVIDIA percaya bahwa mereka berada pada saat yang sangat penting dalam perawatan kesehatan dan biologi. Sebagian besar karena 3 hal, yaitu yang pertama, menumbuhkan kumpulan data biologis yang akan berfungsi sebagai tempat pelatihan untuk perawatan kesehatan AI dari semua jenis. Yang kedua, kemajuan algoritma yang signifikan menyediakan kemampuan analisis baru. Yang ketiga, teknik simulasi modern yang akan membantu kita lebih memahami penyakit dan merancang terapi baru untuk penyakit tersebut dengan lebih baik. NVIDIA adalah perusahaan komputasi akselerasi tumpukan penuh. Artinya, mereka berinovasi pada beberapa tingkat tumpukan yang berbeda. Pertama, tentu saja adalah tingkatan perangkat keras, apakah itu chip dan sistem, dan semakin karena tantangan terbesar dunia, mereka membutuhkan komputasi skala pusat data untuk membantu memecahkan masalah ini, dan perawatan kesehatan memiliki banyak tantangan ini. Kedua adalah apa yang disebut lapisan akselerasi, di mana alat pengembang NVIDIA seperti perpustakaan, API, dan SDK membantu mempercepat algoritma yang digunakan di seluruh industri, dan tentu saja dalam ruang ilmu kehidupan dan kemudian di bagian paling atas. NVIDIA mengembangkan layanan dalam keterampilan dan aplikasi AI untuk memecahkan tantangan tertentu dalam permintaan pasar dan kontribusi NVIDIA untuk domain perawatan kesehatan menjangkau di setiap lapisan ini, dan jenis terwujud dalam apa yang disebut Clara. Clara adalah kerangka kerja aplikasi khusus domain yang misinya adalah menghadirkan seni komputasi dan kecerdasan buatan ke dunia perawatan kesehatan, dengan alat untuk menggambarkan prediksi dan definisi struktur protein, genomik, mikroskop, simulasi, pemrosesan bahasa alami, dan banyak lagi. Alat-alat ini ditemukan di NGC, NVIDIA, GPU, Cloud, dan lain-lain yang terdapat pada koleksi Clair Discovery. Telah banyak hal yang dilakukan oleh AstraZeneca bersama Megamolbar. Di antaranya adalah mempelajari pembuatan molekul, prediksi reaksi, dan embeddings. Selain itu, sudah terciptanya sebuah wadah pengoptimalan simulasi seperti GROMACS, 6D Autodoc, Quantum Espresso, dan banyak lainnya. Kemudian terdapat Biomegatron yang berguna sebagai model pralatihan dalam memproses bahasa alami teks biomedis. Selain itu, PyTorch merupakan kerangka domain dengan mengumpulkan data pencitraan medis yang dipercepat dengan API, salah satunya adalah Rapids. Banyak startup menggunakan AI untuk desain dan penemuan pengembangan obat.
Ada lebih banyak varian urutan potensial dalam antibodi daripada atom di alam semesta. Pengujian laboratorium hanya dapat mendekati di sebagian kecil dari potensi itu. Di luar lokasi, startup biofarma menggunakan AI untuk mengevaluasi varian urutan obat secara paralel dengan hasil fungsi prediktif yang lebih tinggi pada GPU NVIDIA A100. Kasus penggunaan lain di sini, seorang pasien tidak dapat menghasilkan lebih dari 1000 reseptor sel riset unik dan 100.000 urutan per sampel darah yang dapat dengan cepat menskalakan hingga ratusan juta urutan. AI sangat cocok untuk memecahkan masalah yang kompleks ini. Sebagai contoh, startup yang menggunakan AI untuk desain dan penemuan pengembangan obat adalah Alchemab, InstaDeep, Atomwise, dan The Regeneron Genetic Center atau RGC. Eric KJ menggunakan NVIDIA Parapix Philippines versi GPU Accelerated dari Google Deep varian berjalan pada DNA Nexus sebagai dasar untuk menghasilkan data scalable dan berkualitas tinggi yang dapat diproduksi di seluruh komunitas dinamis. Memanfaatkan instan GPU di AWS Regeneron dapat mencapai analisis exome 4 menit dengan Parapix pada DNA Nexus dan dapat menganalisis lebih dari 20.000 exome utuh per minggu. NVIDIA juga bekerja dengan platform penelitian seperti Playhill untuk membantu penelitian biomedis. Playhill telah membantu lebih dari 130 klien termasuk peneliti akademis dan media serta organisasi ilmu kehidupan, mengelola banyak database data, dan menjalankan lebih dari 5 juta pekerjaan komputasi di seluruh platformnya dengan bantuan NVIDIA All Enterprise, NVIDIA Flight, Monet, dan NVIDIA Clara Train. Menggunakan kerangka Clara Train, platform telah digunakan untuk memungkinkan penelitian tentang COVID-19, cedera otak traumatis, penyakit mata, ledakan muskuloskeletal, penyakit Alzheimer, dan banyak lagi area terapeutik. Demikian pula bisa menawarkan platform biomedis yang didukung pembelajaran mendalam. Mereka memanfaatkan NVIDIA Biomigraton yang merupakan model transformator mengenai lancar RT yang membantu melengkapi inversi dan penemuan yang jelas untuk memberikan wawasan dalam kasus penggunaan seperti penilaian protokol uji klinis, deteksi pencitraan medis, dan perusahaan yang muncul dalam identifikasi paten. Jadi alih-alih menghabiskan 10 hari untuk menyerap 10.000 yang titik data secara manual, bisa mengurangi waktu analisis itu menjadi hanya beberapa menit. NVIDIA juga bekerja dalam perusahaan yang sangat inovatif seperti Nano untuk membawa proses R&D interaktif ke dalam organisasi farmasi besar. Mereka menawarkan visualisasi molekuler dan alat pemodelan untuk desain molekuler kolaboratif. Solusi mereka telah digunakan oleh organisasi farmasi terkemuka dan telah menyelamatkan para ilmuwan hingga 6 bulan selama proses penemuan obat, membantu mengurangi biaya R&D secara keseluruhan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai resume dari konferensi yang telah kami ikuti berjudul Dawn of a New Era of Discovery, The Convergence of AI and Life Sciences. Semoga apa yang kami telah sampaikan boleh bermanfaat bagi teman-teman dan Pak Ayusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.